Hai teman-teman, how are you? You are always fine and ready to continue the lesson again, right? Yes, you are. That's what I hope. Nah, teman-teman, pada video ke-27 kali ini, kita tuntaskan pembahasan kita mengenai plural form part 2, yang kedua. Oh, yang pertama itu kita selesaikan di video yang ke-26 kan? Ya. Nah, di situ kita selesaikan 1 sampai 5. Belum tuntas, belum. Nah, ini kita tuntaskan pada bagian yang kedua, part 2. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain kalau perlu, atau bisa tanya ke saya lagi pada bagian komen. Nah, pada bagian yang kedua ini, teman-teman, saya ajarkan bagaimana cara menghafalkan kata-kata, karena dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata itu yang di luar peraturan, jadi harus dihafalkan. Nah, menghafalkan itu tidak sembarangan, teman-teman. Kalau kita tidak tahu cara menghafalkan, saya jamin satu saat pasti lupa. Nah, tapi dengan cara yang saya ajarkan ini, teman-teman akan ingat terus. Nanti teman-teman akan tahu, oh, menghafalkan tuh pakai cara A, B, C, D gitu. Bukan A, B, C, D, tapi Do, Re, Mi. Ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Demikian juga dengan pemakaian some, any, a lot of, many, much. Itu kita selesaikan semua di video kedua. Maksudnya yang kedua ini dari plural form ini. Ya. Nah, teman-teman, ayo kita lihat part 2 ini, penyelesaian plural form dengan pemakaian kata keterangan tentang jumlah. Oke? Plural form bentuk jamak part 2, yaitu bagian kedua. Ya, ke-1 sampai 5 sudah kita selesaikan di part 1. Nah, sekarang kita lihat yang part 2 ini, yang ke-6. Ya, nah yang ke-6 ini berakhir huruf F atau FE, ya, berakhir huruf F atau FE, maka huruf F atau FE tersebut harus berubah, ya, atau diubah menjadi VES. Nah, ini ya, dirubah menjadi VES. Nah, kita lihat contohnya. Yang contohnya ini adalah thieves. Ya, nah thief ini berakhir huruf F kan, ya, thief. Nah, pencuri artinya. Dirubah F-nya menjadi VES, thieves. Leaf, daun. F berubah menjadi leaves, daun-daun. Ya, jamak. Wolf, serigala. Berakhir huruf F berubah menjadi VES, wolves. Ya, serigala. Ini wife, istri, FE kan, berubah menjadi wives, yaitu istri-istri. Demikian juga dengan knife. Ya, kita tahu knife ini pisau, berakhir huruf FE, maka berubah menjadi VES, dan lain-lain. Jadi itu rumusnya, teman-teman ya. F atau FE berubah menjadi VES. Nah, tapi inilah bahasa Inggris, teman-teman. Ya, kecuali kata-kata tersebut di bawah ini. Ya, ini. Jadi tadi sudah jelas rumusnya, sekarang lain lagi, teman-teman ya. Kecuali ini, kata-kata tersebut di bawah ini walaupun berakhir huruf F atau FE, nah sama. Ya, hanya ditambah S saja. Nah, ini loh. Tadi kan rumusnya gitu, ya, tapi ini di luar rumus, teman-teman ya. F atau FE ternyata hanya ditambah S saja. Ya, ini. Hanya tambah S saja. Nah, karena termasuk perkecualian, ya, perkecualian jadi harus dihafalkan, teman-teman, ya. Nah, banyak ya, enggak, cuma ini, ya, roof, ya, roof itu artinya atap, F kan, tapi ditambah S saja, roofs. Hoof ini kok nggak pernah dengar ya, ya jarang dipakai, teman-teman ya, cuma agar tahu aja, hoof ini kuku binatang belah dua. Ya, belah dua itu misalnya kuda, keledai, babi, apalagi ya yang kuku belah dua, sapi juga ya. Nah, sapi juga.
Tapi kan kucing, harimau kan enggak, kan ada cakarnya ya. Nah itu, jadi hoof ini kuku binatang belah dua. Oke? Safe. Safe itu kan aman ya. Kalau kata sifat betul. Ya, misalkan you are safe here. Ya, kamu aman di sini. Tapi pada kata benda, safe ini artinya brankas. Ya, brankas itu peti besi itu loh, buat nyimpan surat-surat penting atau nyimpan uang ya. Dan demikian juga dengan chief ya. Chief itu pimpinan ya. Chief pimpinan juga termasuk perkecualian ya. Jadi chief ini hanya tambah s saja, pimpinan, pemimpin ya, kepala ya. Handkerchief itu adalah sapu tangan ya. Nah, handkerchief juga ditambah s saja teman-teman ya. Nah, jadi handkerchief juga ditambah s saja. Demikian juga dengan dwarf, f ya, orang kerdil, cebol. Ada Snow White and the Seven Dwarfs itu ya. Jadi putri salju dengan tujuh orang kerdil. Ini dwarf, orang kerdil, f ditambah s saja. Five ini kan 5 ya? Enggak, kalau 5 tulisannya kan V, F-I-V-E kan. Ini enggak, F-I-F-E, seruling, flute persamaannya ya, seruling ditambah S saja. Jadi ada berapa ini? Roof, hoof, safe, chief, handkerchief, dwarf, five, ada 7 ya. Nah, jadi mulai dari roof ya sampai five ini ternyata 7 kan ya. Ini kita lihat lagi. Roof, hoof, safe, chief, handkerchief, dwarf, five, 7 kan? Nah, teman-teman, karena ini adalah hafalan, jadi teman-teman pernah tak ajari ya, cara menghafalkan itu susunan jangan dirubah-rubah teman-teman ya. Seperti kata teman-teman kalau mengingat itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bisa cepat kan? Coba diulang, nggak urut, mulai sol, nggak boleh urut loh ya, nggak boleh sol, la, si, do, re, mi, tapi sol, do, la, re, apa yang belum ya? Loh, bisa lupa loh, padahal do, re, mi. Tapi kalau urut, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nggak pakai mikir teman-teman. Coba ini usahakan seperti gitu ya. Jadi kita bacanya gini, 3-2 ya. Roof, hoof, safe, chief. Oh, 4 langsung ya, terserah deh ya. Jadi roof, hoof, safe, chief, handkerchief, dwarf, 5, 7 ya. Jadi kita mulai dengan 4, terus 3. Roof, hoof, safe, chief, enak ya. Roof, hoof, safe, chief, handkerchief, dwarf, 5. Nah, jadi susunan jangan dirubah-rubah ya. Mulai dari roof sampai 5 ini jangan dirubah-rubah ya. Jadi bacanya sekalian teman-teman, jangan satu-satu, nanti lupa. Ya, jadi roof, hoof, safe, chief, handkerchief, dwarf, 5. Itulah cara menghafal letaknya, kata-kata jangan diubah-ubah, nanti bingung teman-teman. Ya, nah, yang ketujuh ini adalah kata-kata benda tersebut di bawah ini mempunyai bentuk jamak. Ya, nah yang tidak teratur. Nah ini, jadi ketujuh ini bentuk jamak tapi tidak teratur. Pernah saya singgung dulu waktu di pemakaian apostrofi S ya. Nah, jamak tapi tidak teratur. Nah, terus gimana? Ya ini harus dihafalkan juga. Waduh, Inggris itu banyak hafalannya. Betul, teman-teman. Yang buat sulit bahasa Inggris itu banyak hafalannya itu loh. Dan juga pengertian. Kalau boxing itu kan nggak boleh lupa loh. Boxing kan pengertian. Kalau ini hafalan, teman-teman, ya. Tapi kalau ini ada ciri-cirinya. Man, orang laki-laki, tulisannya A, diganti E. Yang A diganti E ya. Man, bacanya pendek ya. Man. Yang ini, woman. Jadi A, ini baca E ya. Woman, jadinya women. Hati-hati ya. Wu, imbong ini pakai O loh, dibaca wu. Tapi yang ini, ya sama, WO kan, bacanya women. Jadi untuk ucapan itu, tidak ada rumusnya teman-teman. Kalau kita ragu, lihat di kamus, lihat di bagian fonetik simbol, ya, ilmu bunyi, gitu, ya. Jadi yang man tadi, sorry ya, lagi, bacanya pertama yang A itu bacanya panjang ya, man, seperti baca cat, black, gitu loh, ya. Yang jamak, A-nya diganti E, man, bacanya pendek. Jangan mens, jangan, ya, tidak boleh tambah S ini. Terus woman, jangan womens, jangan, tapi women, ya. Terus Englishman, ini kalau man ini kalau digabung dengan kata lain itu bacanya men, ya. Englishman, kayak tadi ya, man ini Englishman. Terus postman, tahu kan? Postman itu tukang pos, ya. Nah, tukang pos, postman jadi postman, ya. Ox
Ox itu, oh ya, postman tahu ya, tukang pos. Ox itu adalah sapi jantan. Ya, loh yang itu, yang kalau kita sapi biasa itu, ayo, masih ingat? Loh, sapi itu bukan ox ya? Ya, loh, ox itu juga sapi, tapi sapi jantan. Kalau sapi yang cow itu, sapi betina, teman-teman, ya. Nah, kalau itu cow itu bisa dibuat bergurau, teman-teman, ya. Kalau ngajari anak-anak, cat kucing, betul, betul. Dog anjing, betul, betul. Cow sapi, betul, betul. Cow sapi. Kau ini sapi gitu ya. Nah, oh enggak. Nah, ya itu cuma bergurau aja. Jadi kau itu adalah sapi tapi betina ya. Nah, terus yang ox ini ternyata ox ini kan X ya. Kan mestinya jadi oxes. Enggak. Ox ini jadinya oxen. Ya. Sapi jantan. Ox ya, campur sama cow, keluar anaknya namanya calf. Nah, kalau calf itu CALF. F-nya berubah menjadi VES ya. Anak sapi pedet orang Jawa bilang tuh ya. Nah, jadi yang tadi itu ox, oxen, terus child. Nah, child ini jangan terus child ditambahi s, child, nggak ada. Child, hati-hati ya. Nah, ini loh. Ini dibaca I, child. Yang ini nggak boleh children, tapi children. Loh, Inggris mana ya? Ini child, ini children ya. Tapi kalau kid tambah s, kids gitu ya. Itu. Terus ini foot, ciri-ciri lagi, O2 diganti E2. Foot, kaki. Kaki untuk yang nendang bola, teman-teman ya. Tapi kalau kaki yang panjang itu namanya leg, L-E-G ya. Ini kaki, makanya football, nggak ada leg ball kan ya. Foot, kaki. Feet, O2 jadi E2. Goose, ini O2 jadi E2. Geese. Bukan juice ya, tapi goose, geese. Jadi nggak selalu G itu dibaca J, nggak selalu, teman-teman ya. Nah, ini angsa liar ya, geese. Tooth ini gigi ya. Nah, menjadi teeth. O2 ciri-cirinya menjadi E2 ya. Tooth, teeth, gigi. Mouse itu tikus, teman-teman ya, tapi tikus yang kecil. Kalau tikus besar itu namanya rat, beda lagi ya. Nah, kita lihat ini. Ternyata kalau mouse tadi jadinya mice, OUS ya, OUS jadi IC. Jadi tadi itu mouse ya, MOUSE jadi IC, mice. Louse sama ya dengan mouse tadi itu. Kalau louse ini kutu ya, OUS ini jadi ICE ya, louse jadi lice. Sheep, domba, biri-biri tetap ya. Sheep tidak boleh tambah S, jadi one sheep, two sheep sama ya. Deer ini rusa. Juga jamaknya tetap deer. Kalau ditambah mouse ya, mouse yang tikus tadi dulu teman-teman ya. Nah, mouse yang ini ya, mouse ini kalau tambah deer, mouse deer jadi kancil ya. Nah, jadi bentuk jamaknya tetap. Nah, tapi awas dengan yang ini ya, tapi awas ini. German ya. Nah, German itu bukan German atau German bukan, tapi yang ini tambah S ya. German orang Jerman, Germans. Roman, orang Roma, Romans. Wah, jadi banyak perkecualiannya ya. Lah ini loh bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Nah, jadi banyak ngafalan, aturannya sudah ada yang perkecualian ya. Nah, kita lihat berikutnya yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini adalah ini. Kata-kata benda tersebut di bawah ini selalu dalam bentuk jamak. Jadi, loh, ada yang selalu jamak. Iya, tidak ada tunggalnya, teman-teman. Ya, ini. Jadi, kata-kata benda tersebut ya tidak mempunyai bentuk tunggal. Kenapa? Karena merupakan pasangan-pasangan. Ya, ini. Jadi selalu jamak. Tidak mungkin ada tunggalnya. Misalnya, shoes, sepatu. Tidak mungkin kita beli sepatu cuma kiri tok ya, kiri saja atau kanan saja, mesti dua kan. Shoes ya, boots, sepatu boot juga harus pasangan kan. Demikian juga dengan slippers. Slippers itu sandal, teman-teman ya. Tidak mungkin beli sandal cuma satu, mesti dua kan. Ini harus jamak ya. Trousers ya, celana panjang mesti dua ya. Shorts itu celana pendek juga mesti pasangan ya, mesti dua. Pajamas, piyama juga
mesti ada atasan, bawahan. Clothes, pakaian juga gitu. Ada atasan, ada bawahan. Nah, sebelahnya itu breeches. Breeches ini celana 3/4. Ya, biasanya yang pakai itu cewek, celana 3/4 itu. Nah, terus berikutnya ini adalah glasses, ya. Nah, glasses ini kacamata, tapi yang kacamata untuk baca ya, reading glasses itu. Warna kacanya itu bening gitu. Sebelahnya ini spectacles, sunglasses sama ya. Jadi sunglasses ini kacamata untuk menahan sinar matahari, sama dengan spectacles, juga pasangan kan, tidak mungkin kacamata cuma satu. Ya, nah sebelahnya ini gloves, yaitu sarung tangan juga mesti 2. Socks, ya, kaos kaki yang pendek juga mesti 2. Terus lagi kita lihat stockings, ya. Nah, stockings juga gitu. Oh, stockings itu mesti 2 ya, sama kan? Ya, demikian juga scissors, gunting. Ya, gunting mesti 2 kan? Tidak mungkin satu. Kalau satu jadi pisau nih, ya. Ya, nah ini shears ini adalah gunting tapi untuk gunting rumput. Orang bilang gunting kebun gitu, ya. Nah, coba kita lihat ini selanjutnya. Perhatikan pemakaian nih ya. Selanjutnya perhatikan pemakaian kata keterangan ya tentang jumlah tersebut di bawah ini. Ya, nah ini kata keterangan tentang jumlah ya di bawah ini. Ini kita lihat a lot of ya. A lot of ini banyak teman-teman ya. A lot of ini banyak. Lah ini boleh untuk countable noun. Masih ingat ya? Countable noun kata benda dapat dihitung. Juga boleh untuk uncountable noun, kata benda tidak dapat dihitung, ya. Nah, jadi lot of boleh 2-2. Tapi kalau many, ya, many ini hanya untuk benda dapat dihitung, countable noun banyak, lawannya adalah a few, ya. A few itu sedikit untuk benda dapat dihitung. Nah, kalau yang tidak dapat dihitung, kita tidak boleh bilang many, tapi much, artinya banyak, lawannya a little, artinya sedikit, ya. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini some atau any ya boleh 2-2. Some itu benda dapat dihitung boleh, benda nggak dapat dihitung boleh. Cuma perhatikan pemakaiannya bahwa some ini untuk kalimat positif saja. Sedangkan any sama artinya ya, yaitu sedikit atau beberapa untuk kalimat menyangkal dan bertanya saja. Ya. Nah, sedangkan kita lihat ke sebelah kiri tadi, kalau a few itu a little tidak dapat dihitung, itu sama ya. Positif, negatif, bertanya boleh. A few yang dapat dihitung juga gitu. Positif, negatif, bertanya boleh. Sedangkan yang many, banyak untuk benda dapat dihitung, hanya untuk negatif dan bertanya. Demikian juga much, nggak dapat dihitung, hanya negatif dan bertanya. Lah, yang a lot of tadi, a lot of itu hanya untuk positif saja, teman-teman. Ya, jadi kalau kita pakai a lot of bentuk negatif, ya orang tetap ngerti, tapi pemakaiannya kurang tepat. Nah, ini kita lihat contoh untuk countable noun. CN itu singkatan dari countable noun, teman-teman ya. Kata benda dapat dihitung, yaitu gini. 1, kalimat positif. The man has a lot of friends. Friends-nya jamak ya, dapat dihitung. Nah, kita kalimat positif pakai a lot of. Tapi kalau negatif, the man does not have many friends. Oh, pakai many. Ya, karena ada not-nya kan. Ada not-nya, tidak boleh lot of. Bertanya juga gitu. Does the man have many friends? Nah, andai kata kita bilang, does the man have a lot of friends? Orang tetap ngerti. Tapi kalau ujian TOEFL atau menulis yang bagus, jangan teman-teman ya. Jadi a lot of itu untuk positif, negatif bertanya pakai many. Demikian juga ini untuk yang some ya. Ini contoh dapat dihitung ya. Ini positif. I need some books to read every day. Ya. Nah ini. Jadi saya perlu beberapa buku untuk dibaca maksudnya ini ya. Every day, setiap hari, sudah tak ajari ya, every day. Pada akhir kalimat tulisannya dipisah, jangan disambung. Yang baru sudah saya terangkan di plural form part 1. Ya, kita lihat lagi di part 1 kalau lupa. Jadi kalau mau ngawur, everyday itu dipisah dan disambung, dipisah. Ya, kalau mau ngawur kebanyakan everyday itu dipisah. Ya, nah terus kalau negatif, I do not need any books to read every day. Bertanya, do I need any books to read every day?
Ya. Nah, jadi ini artinya saya tahu ya, saya perlu beberapa buku. Oh ya, yang tadi itu yang ke-1 ini the man has. Has ini artinya mempunyai, teman-teman ya. Terus jangan has itu tambahin not, kan boleh kan? Tidak boleh, teman-teman. Ya, karena has ini kata kerja. Kata kerja tidak boleh tambahi. The man has not, jangan. Loh, kalau ada teman gini, the man has not eaten lunch. Oh ya, kan has-nya diikuti V3. Itu artinya ini kata kerja bantu, boleh ditambahin not. Bertanya boleh dibalik. Tapi kalau ini the man has not many friends, jangan, teman-teman. Kata kerja tidak pernah ditambah s. Kalau kata kerja ditambah s, kan gini nanti. The man goes to his office every day. Goes not, boleh goes tambahin not. Tidak boleh kan? Nah, demikian juga the man drinks coffee every morning. The man drinks not, kan tidak boleh kan? Kata kerja ditambahin not. Demikian pula dengan has. Oh, jadi kalau has ditambahin not nggak boleh, karena ini kata kerja, teman-teman. Ya, nah jadi kalau orang bilang I have not money, ya kalau untuk mengerti sih oke, tapi tetap nggak bagus. Yang bagus apa? I do not have, ya, karena have itu kata kerja. Oke? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini adalah untuk uncountable noun, ya. UN ini uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, nih, contoh. They have a lot of money in the bank. Have a lot of money. Jangan lupa, sekali lagi, have ini kata kerja, tidak boleh ditambahi have not, tidak boleh. Ya, ini kata kerja. Nah, jadi yang betul adalah they ambil bantuan do, sudah bisa kan ya. Begitu to be, tidak ada bantuan bahasa Inggris cuma 3, teman-teman. Kalau nggak do, does, did, nggak ada lagi. Ya, did itu lampau. Kalau does itu untuk si it, ya, yang tadi itu untuk si it, yang ini pakai do, jadi they do not have much money in the bank. Karena ada not-nya pakai much, jangan a lot of ya. Nah, ini bertanya, do they have much money in the bank? Ya, apakah mereka punya banyak uang di bank? Nah, pakai much karena bertanya. Ya, do not have juga much. Tapi kalau yang positif, mereka punya banyak uang di bank, they have a lot of money in the bank. Oke? Nah, yang kedua, kalimat positif. The woman drinks some coffee in the morning. Ingat ya, in the morning sama dengan every morning. Nah, kita pakai some karena kalimatnya positif. Nah, kalau negatif, the woman does not drink, S-nya hilang. Ingat ya, kalau sudah pakai does, S-nya hilang. Pakai any coffee in the morning. Nah, nggak boleh kan kalau drink, the woman drinks not. Nah, itu loh. Kalau drinks not nggak boleh, ya sama dengan have ditambahin not, have not juga nggak boleh. Have ini kata kerja kan. Ya, itu banyak yang salah loh, teman-teman ya. They have not a house, nggak boleh, teman. They do not have a house, gitu. Alasannya ingat ya, kata kerja tidak pernah ditambah s. Kalau dia ngotot, tapi banyak yang ngomong lah ya, banyak yang salah, ya. Oh, jadi harus they do not have, correct, ya. Jangan they have not, oke? Nah, ini kalau ini yang the woman tadi does not drink any coffee in the morning. Terus kalau bertanya, does the woman drink any coffee in the morning? Bertanya, jangan lupa ya. Some positif, menyangkal dan bertanya pakai any. Nah, ini kalau misalkan the woman drinks any coffee, apa nggak boleh? Nggak boleh, teman-teman. Positif tuh harus some, jangan any. Tapi kok aku pernah dengar ya, you can take anything in this room. Nah, gini teman-teman, some dan any itu yang saya ajarkan tadi itu pemakaian umum. Ya, lain kali akan saya ajarkan pemakaian khusus. Jadi some ini untuk kalimat bertanya boleh, boleh. Kalimat positif pakai any boleh, boleh. Itu pemakaian khusus. Tapi jangan sekarang ya. Sekarang ini konsentrasi kita adalah yang di pemakaian umum aja. Ya. Nah, kita lihat ini. Jadi rumus-rumus dan contoh-contoh kalimat tersebut di atas adalah menurut pemakaian, ya. Nah, menurut pemakaian yang benar, tapi jika dalam praktek bicara tidak demikian, itu bisa dimengerti. Ya, kok gitu? Ya, bisa dimengerti. Karena apa? Nah, ini ya. Karena tidak setiap orang tahu dan mengerti bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, itu loh. Jadi teman-teman, kalau mengikuti pelajaran saya terus ya, dengan seksama ngikuti terus, teman-teman akan tahu bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan alasannya apa? Jangan sampai menjawab ya enaknya gitu, pasarannya gitu, orang-orang makinnya gitu, jangan. Ya, teman-teman, kalau
nanti begitu lagi, tak kembalikan ke I love you lagi nanti. Kenapa I love you kok enggak I am love you? Ya memang orang-orang ngomongnya I love you. Nah, I am love you salah. Kok salah? Nggak ngerti. Biasanya bukan gitu. Nah, jangan. Ya, teman-teman, saya ngajari adalah bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke? Nah, teman-teman, hari ini kita telah tuntaskan pemakaian plural form part 2, bagian kedua, yang ternyata plural form itu banyak rumusnya ya. Iya, teman-teman, ya. Jadi bukan sekedar menambah S, tapi ada yang berubah FEF berubah jadi VES, ada yang tidak beraturan, ada perkecualian, dan lain-lainnya. Tapi kita telah tuntaskan semuanya. Cuman perlu saya tegaskan lagi bahwa khusus untuk yang have ya. Tadi ada contoh pada contoh kalimat yang the man has a lot of friends. Nah, itu has itu kata kerja, itu berasal dari have tambah s jadi has kan. Kata kerja tetap tidak boleh ditambah not langsung, teman-teman ya. Jadi bukan ditambah s tapi ditambah not. The man has not, jangan. Ya, kata-kata kerja tidak boleh ditambah not. Bertanya juga gitu. Nggak boleh kata kerja dibalik. Has the man, jangan, teman-teman ya. Kalau itu kata kerja boleh dibalik, nanti misalkan he goes to school, he goes not, nah kan nggak boleh. Ya, kalau bertanya goes he to school kan juga nggak boleh. Demikian juga dengan yang contoh yang kedua, they have a lot of money in the bank. Nah, have ditambahin not tetap tidak boleh. Walaupun banyak yang mengatakan I have not money, jangan teman-teman. Ya, yang betul adalah I do not have money. Terus kalau bertanya have you money? Sering kan orang bilang gitu, tapi teman-teman jangan ya. Karena bayangkan, kalau kata kerja boleh dibalik, nanti misalkan you drink coffee, drink you coffee, kan nggak ada drink you. Go you to school, kan nggak ada kan. Demikian pula dengan have. Jadi harus do you have much money in the bank? Ya, jangan have you. Oh, jadi have ditambah not, has ditambah not tidak boleh. Ya, bertanya juga gitu, tidak boleh langsung dibalik, tapi ambil bantuan do atau does seperti biasanya. Nah, jadi kalau ada keterangan saya yang mungkin kurang sinkron, saya betulkan di sini biar teman-teman nggak bingung. Ya, nah kita sudah selesai dengan plural form ini. Kita akan bertemu di video berikutnya yang tentunya sudah bukan plural form lagi. Ya, teman-teman kalau mengikuti terus, saya akan membuat teman-teman berpikir yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan yang pasti bahasa Inggrisnya makin lama makin bagus. Okay? Well, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and see you again. Thank you. Bye-bye.